samping saya ada kakak-kakak yang cantik sebagai pemateri kita. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya? Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Kalizani Salama. Halo Kakak Mutiara. Halo, perkenalkan nama Kakak Resti Cayani. Hai Kakak Resti. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Nurma. Halo Kakak Nurma. Halo. Baik ya kabarnya ya Kak ya? Alhamdulillah. Nah, itu tadi para pemateri kita. Boleh dong kita beri tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Nah, langsung saja kita bahas nih. Kita kumpas tuntas masalah tentang perencanaan pendidikan. Nah, Kak, apa sih perencanaan pendidikan tuh? Kalau menurut saya, perencanaan pendidikan itu adalah suatu proses keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai ke depannya oleh suatu lembaga pendidikan, atau bisa juga metode-metode yang akan dilakukan lembaga pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan agar perencanaan pendidikan itu berjalan dengan efisien, efektif, dan juga bermutu. Oke. Nah, kalau dari Kakak Resti sendiri Kak, ada nggak sih pendapat lain? Ada. Menurut saya, perencanaan pendidikan merupakan tahapan-tahapan sebelum melakukan sesuatu sekaligus memberi arah terhadap pencapaian tujuan pendidikan dengan menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi tentang perkembangan pendidikan masa depan. Nah, berarti perencanaan pendidikan itu suatu proses ya kan, proses tentang bagaimana, terus agar tujuan yang ingin kita capai di dalam dunia pendidikan itu lebih terarah, ya kan, lebih efisien. Oke. Nah, sebelum lanjut untuk materi selanjutnya nih, kita kasih jeda dulu dong. Jangan kemana-mana ya, tetap kita saksikan. Lagi bersama kita di kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari perencanaan pendidikan. Nah, setelah itu berarti kita harus tahu dong tujuannya apa sih dari perencanaan pendidikan itu. Untuk perencanaan pendidikan, yang pertama untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan dengan perencanaan pendidikan yang telah disusun. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu dilakukan dan bagaimana proses penyelesaiannya dengan perencanaan pendidikan tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja sih yang terlibat dalam perencanaan pendidikan tersebut, baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, selain tujuan pendidikan, perencanaan pendidikan juga memiliki prinsip. Yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan dan beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, prinsip efektivitas efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya secara cermat. Yang keempat, prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua orang untuk berkarya dan bergerak. Yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada. Yang keenam, prinsip kooperatif koferensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas warga sekolah. Nah, yang ketujuh, prinsip human resources development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan
menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal. Oke, berarti tadi tujuan dari proses pendidikan yang pertama sebagai standar mutu, Standar pengawas. ya standar pengawasan kan di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kapan dan bagaimana proses kegiatan pendidikan itu berlangsung. Dan yang ketiga tadi untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pendidikan. Nah, kemudian tadi kita ada bahas ada 7 prinsip dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama tadi ada prinsip interdisipliner, yang kedua ada prinsip fleksibel, yang ketiga ada efektivitas efisiensi, yang keempat progress of change, yang kelima ada objektif, yang keenam ada kooperatif, komprehensif, dan yang ketujuh ada human resource development. Oke. Beri tepuk tangan dulu dong untuk pemateri kita. Nah, kemudian setelah prinsip perencanaan tadi, pasti ada dong tahapan-tahapan dalam perencanaan pendidikan. Tolong bisa dong ceritakan gimana sih tahapan-tahapannya? Oke, baiklah. Tahapan perencanaan pendidikan yang pertama itu adalah menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini nih kita akan membuat suatu tujuan. Apa saja sih tujuan-tujuan yang akan kita capai ke depannya? Apa saja sih apa yang harus kita lakukan untuk pendidikan ke depannya? Nah, yang kedua itu ada mengumpulkan data. Nah, di sini kita itu mengumpulkan beberapa data, baik itu materi maupun dari sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan. Nah, di sini kita membahas tentang masalah. Ada masalah apa sih pendidikan ini pada saat sekarang ini? Apa yang akan kita lakukan ke depannya terhadap permasalahan tersebut? Langkah-langkahnya, prosesnya, bagaimana atau apa yang akan kita lakukan? Nah, yang keempat itu adalah mendesain rencana. Nah, di sini kita harus merencanakan. Kita harus membahas mengenai rencana, bagaimana langkah-langkah agar nanti apa yang telah kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, sesuai dengan rencana awal kita bagaimana. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan perencanaannya. Nah, di sini kita melaksanakan segala rencana yang telah kita rangkai atau kita susun dari awal, kita merencanakannya sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Nah, di sini itu kita lihat apa sih kelebihan kita dan kekurangan kita dalam melaksanakan perencanaan pendidikan tersebut. Kita harus tahu nih, oh kelebihan kita ini di sini, kekurangan kita itu di bagian sini. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, kita harus melakukan revisi. Nah, di bagian revisi ini kita melakukan apa sih hal-hal yang harus kita lakukan. Kan kita pasti ada mengalami permasalahan dalam melaksanakan suatu perencanaan pendidikan itu. Nah, disinilah bagian kita harus mencari tahu bagaimana sih solusinya dari masalah yang telah kita alami ini, agar tidak terjadi lagi masalah-masalah yang telah terjadi selama kita melaksanakan perencanaan pendidikan itu. Berarti kita lakukan perbaikan lah ya. Ya, perbaikan. Nah, jadi berarti tadi kita ada 7 ya. Ada 7 tahapan perencanaan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama tadi ada menentukan dan merumuskan tujuan. Kemudian habis kita kumpulkan data, lalu ada mengidentifikasi permasalahan. Yang keempat ada mendesain rencana. Yang kelima ada melakukan perencanaan. Keenam kita evaluasi, dan yang terakhir pasti kita akan revisi. Nah, baik, kita akan lanjut materi selanjutnya mengenai pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, boleh dong materi apa sih pendekatan perencanaan
pendekatan tuntutan sosial, yaitu pendekatan yang dilakukan karena adanya desakan dari banyak orang dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Pada pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara output atau lulusan layanan pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini berorientasi pada konsep investasi pada sumber daya manusia. Yang terakhir, pendekatan integratif, yaitu bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam proses layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Oke, berarti ada 4 pendekatan perencanaan pendidikan ya. Yang pertama ada kebutuhan sosial, yang kedua ada pendekatan ketenaga kerjaan, yang ketiga tadi ada pendekatan keefektifan biaya, dan yang terakhir ada pendekatan integratif. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan nih buat pemateri kita. Nah, itu tadi penyampaian materi kita terkait perencanaan pendidikan. Saya Andina Azahra selaku moderator pada kesempatan kali ini memohon maaf karena banyak terdapat kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi